Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Big Data dengan topik Data Quality dan Data Drift in Big Data System. Dan saya Muhammad Faiz Iqbal dari kelas TI 23 A5 Universitas Pelita Bangsa Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari topik yang sudah saya ucapkan tadi mengenai data quality dan data drift in big data system. Oke. Sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, di sini ada quiznya. Untuk sebelum memulai, yang dimana data bukan hanya bahan mentah dari sistem digital, ia adalah darah kehidupan dari semua keputusan berbasis teknologi maupun seperti darah jika tercemar atau berubah tanpa kita sadari. Nah, sistem yang bergantung pada akan salah jalannya. Nah, jadi apa itu data quality? Ya, teman-teman yang ketahui pasti juga akan tahu ya kalau bahwa data quality itu dia mengacu pada tingkat di mana data cocok untuk tujuan penggunanya ya. Misalnya kayak dimensi yang untuk utamanya ini untuk meliputi seperti akurasi ya. Jadi akurasi itu untuk kebenaran informasi terhadap realita. Lalu ada konsistensi ya untuk keseragaman data di berbagai sistem. Lalu ada kelengkapan, tidak ada data penting yang hilang. Lalu ada ketepatan waktu ya untuk ketersediaan data saat dibutuhkan. Validitas. Nah, ini kepatuhan terhadap format dan aturan tersebut. Jadi itulah data quality yang dimana dia ada dimensi utamanya ya untuk meliputi beberapa ya seperti akurasi tadi, konsistensi ya, kelengkapan, ketepatan waktu dan validitas. Nah, selanjutnya nih masalah utama dari data quality tersendiri ya. Jadi ada 3 yang dimana itu ada struktur data, anomali data, relevansi ya. Nah, jadi untuk struktur data ini dia missing values ya. Jadi data kosong yang diduplikat, di-code ya sehingga data formatnya tidak seragam. Anomali data. Nah, untuk anomali data ini noise dan outliers ya yang mengganggu akurasi perhitungan, statistik dan model ML. Nah, untuk relevansinya ini dia data style ya atau usang yang sudah tidak lagi mencerminkan dari kondisi bisnis terkini. Nah, jadi ada masalah umumnya nih untuk data quality-nya tersebut. Nah, jadi selanjutnya ini setelah sudah mengetahui masalahnya, nah barulah ya kita mengetahui juga tuh apa data drift. Ya, tadi kan sebelumnya data quality, nah sekarang data drift. Nah, data drift ini perubahan distribusi ya statistik dari data dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi kayak misal input terus ada label ya, jadi ada hubungan input label juga. Nah, seperti ini yang digambar saya berikan. Nah, jadi mengapa data drift itu penting? Nah, kenapa penting? Yang pertama ya dia untuk menurunkan performa model ya dari machine learning secara signifikan. Lalu menyebabkan kesalahan prediksi ya kritikal pada sistem otonom, memicu munculnya bias atau ketidakstabilan dalam pengambilan keputusannya tersebut. Nah, lalu yang terakhir nih sehingga dia mengaburkan wawasan bisnis dan strategi permasalahan dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga masuklah ke metode deteksi drift. Nah, di metode ini ada yang namanya statistik. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya. Jadi dia menggunakan CL ya, divergence, KSS ya atau PSI ya, perancang sistem informasi untuk mengukur jarak antara distribusinya gitu loh. Nah, untuk ML detektor ini dia mengimplementasikan ya detektor berbasis ensemble untuk mengenali anomali dari si pola-pola tersebut. Nah, sehingga kemonitoring lah ya untuk pemantauan dari output model ya seperti residuals dan confidence scale ya, confidence score drift secara real time, secara bertahap-tahap lah untuk si ininya nih. Nah, sehingga ke strategi lah untuk mitigasi driftnya nih.
Nah, yang dimana ada validasi rutin ya, retraining, robots model. Nah, tiga ini dia memiliki data validation dan profiling yang untuk kita ulang ini seperti kayak berkala atau untuk mendeteksikan dari distribusi tersebut sehingga menggunakan data terbaru yang relevan gitu atau tidak atau lebih tahan banting lah. Nah, sehingga untuk praktik terbaiknya dari data quality ini ya kita melakukan observability toolsnya dulu seperti kayak membantu tim data engineering ya melihat apa nih yang terjadi di dalam pipeline secara transparannya ya jadi kayak transparannya itu dia proaktif gitu sebelum masalah berdampak ke bisnis gitu. Nah, maka sehingga menggunakanlah pipeline ya data validasi modern ya contohnya ya seperti grid specification ya lalu menerapkan peningkatannya secara versi dataset gitu melakukan audit dan data secara berkala oleh tim independennya sehingga menggunakan observability tadi ya tools untuk monitoring kesehatan data selama 24 jam. Nah, jadi studi kasusnya ini saya menggunakan sistem healthcare ya. Jadi skenario monitoring ini HCU ya, dalam sistem healthcare real time ini drift pada data pasien akibat perubahan protokol medis sehingga menyebabkan turunnya akurasi model prediksi ICU-nya ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya itu dia integrasi pipeline validasi data di setiap entry point-nya ya untuk menjadwalkan retraining mingguan secara otomatis. Ya, nah seperti yang di bawah ini ada manajemennya ya pipeline story namanya dia untuk ya memvalidasi dari setiap entry point-nya tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini referensi utamanya dari Guan et al. Ya 2005, Keeping Medical AI Healthy and Trustworthy. Ya. Dan sebelum penutupan, mungkin ada sedikit quest ya yang dimana dalam sistem berbasis data, kualitas dan stabilitas data bukan sekedar teknis. Nah, ia adalah fondasinya dari kepercayaan, keputusan dan dampak sosial tersebut. Nah, jadi itu dia. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.